Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dik Septian Pangestu akan memaparkan mengenai rangkaian penyesuaian pedansi. Mungkin di sini saya akan sedikit menerangkan kembali mengenai rangkaian penyesuaian pedansi. Yang pertama, fungsi dari rangkaian penyesuaian pedansi atau impedansi matching circuit (IMC) digunakan untuk menghasilkan impedansi yang tampak sama dari impedansi beban maupun impedansi sumber agar terjadi transfer daya maksimum. Jadi fungsi dari IMC ini atau rangkaian penyesuaian impedansi digunakan untuk membuat suatu rangkaian memiliki transfer daya maksimum dengan merubah nilai impedansi beban dan impedansi sumber agar terlihat sama. Kemudian, penyesuaian impedansi ini hanya dapat diaplikasikan pada rangkaian dengan sumber AC. Berdasarkan bentuk rangkaian jumlah elemennya, penyesuaian impedansi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penyesuaian impedansi bentuk L, 2 elemen, penyesuaian impedansi bentuk T dan P, 3 elemen, penyesuaian impedansi multi-elemen, wideband Low-key. Diselesaikan dengan perhitungan matematis dan dengan bantuan Smith chart. Kemudian yang pertama adalah ada penyesuaian impedansi bentuk L, di mana penyesuaian impedansi ini merupakan bentuk penyesuaian yang paling sederhana dan merupakan dasar dari penyesuaian impedansi bentuk T dan P. Kemudian, bila hanya komponen resistif, bila RS lebih kecil dari RL, maka IMC yang digunakan yaitu IMC L kanan, seperti pada rangkaian berikut ini, di mana IMC L kanan memiliki dua kemungkinan konfigurasi. Yang pertama bersifat low pass dan yang kedua bersifat high pass. Yang bersifat low pass yaitu nilai RS dihubungkan seri dengan induktor, sedangkan pada high pass RS dihubungkan seri dengan kapasitor. Kemudian jika nilai RS lebih besar dari nilai RL, maka IMC yang digunakan yaitu IMC L kiri, seperti pada rangkaian berikut ini dengan dua kemungkinan konfigurasi. Yang pertama bersifat low pass, yaitu nilai induktor dihubungkan seri dengan RL atau R beban, dan yang bersifat high pass, kapasitor dihubungkan seri dengan RL atau resistansi beban. Kemudian untuk penyesuaian impedansi 3 elemen yaitu bentuk T dan P, yaitu digunakan untuk memperoleh key yang tinggi, yaitu bandwidth yang sempit. Jadi key ini berbanding terbalik dengan bandwidth, mana jika nilai key lebih tinggi maka bandwidth semakin kecil. Kemudian merupakan penggabungan dari IMCL kiri dan IMCL kanan, berbentuk penggabungan yaitu seperti ini. Nah, di sini ada bentuk rangkaian dari MCT, yang dimana dia menggunakan bentuk rangkaian IMCL kanan dan IMCL kiri. Sedangkan pada IMCP dia menggunakan bentuk dari IMCL kiri dan IMCL kanan. Bentuk rangkaiannya seperti ini. Kemudian untuk soal di mana terdapat dua contoh soal. Yang pertama yaitu rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk T, dan yang kedua 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk P dengan nilai RS dan RL yang berbeda. Untuk kedua dengan nilai Q yang dirubah dengan 2 digit NIM terakhir dari NIM mahasiswa, di mana saya mendapatkan nilai Q yaitu 57 dan nilai F yang tidak disebutkan, namun dalam tugas diterangkan bahwa nilai F yang digunakan yaitu 500 MHz. Kemudian untuk tugasnya yang pertama yaitu rancanglah 4 kemungkinan bentuk konfigurasi IMC bentuk T dengan menyepadankan RS sama dengan 10 ohm dan RL sama dengan 50 ohm, dengan Q sama dengan 57 dan F atau frekuensi yang digunakan adalah 500 MHz. Untuk rangkaian rancangan pertama atau konfigurasi pertama yaitu menggunakan
gabungan low pass, konfigurasi low pass dan low pass. Sehingga untuk mencari nilai Q atau mencari nilai RP yaitu dengan merubah persamaan dari nilai Q, sehingga menghasilkan nilai atau persamaan RP sama dengan Q kuadrat ditambah 1 dikali R kecil. Nah, R kecil di sini merupakan R yang nilai R paling kecil antara RS dan RL. Nah, jadi R kecil ini adalah nilai R yang paling kecil dari RS dan RL, di mana nilai yang paling kecil adalah RS dengan nilai 10 ohm. Maka dapat dicari nilai RP menghasilkan nilai 32.500 ohm atau 32,5 kilo ohm. Kemudian untuk rancangan pertama itu dapat dicari dengan mencari nilai XC1 kemudian XP1. Untuk mencari nilai XP1 maka nilai Q dikalikan dengan nilai RS. Seperti pada rangkaian ini. Nah, nilai XC1 yaitu mengkalikan nilai Q dengan nilai RS. Sehingga dapat dicari nilainya XC1 sama dengan 570. Nah, kemudian nilai L dari rangkaian IMCT dapat dicari menggunakan persamaan XC1 dibagi 2PF. Nah, karena nilai L ini merupakan atau dihubungkan seri dengan nilai XC1 sehingga nilai L dapat dicari dengan persamaan mengkalikan dari nilai 2PF dikali dengan XC1 sehingga menghasilkan persamaan dari L untuk dapat mencari nilai L itu dengan merubah nilai persamaan dari XC1 yaitu dengan mengkalikan 2PF dikali L sehingga didapat persamaan dari L sama dengan XC1 dibagi 2PF. Sehingga nilai L dapat dicari dan menghasilkan nilai L sama dengan 181 nanohenry. Yang kedua, untuk mencari nilai XP1 yaitu dengan membagi nilai RP dan Q. Nah, membagi nilai RP atau XP di resistor di antara XP1 dan XP2. Nah, ini RP. Sehingga dapat dicari nilainya XC2 sama dengan 2850. Oh, maaf. Nah, ini XP1 sama dengan RP dibagi Q. Maaf. Jadi nilai XP sama dengan 32.500 dibagi 57 sehingga nilai XP1 sama dengan 570,1. Dan kemudian dapat dicari nilai C-nya karena C paralel dengan RP sehingga karena C paralel dengan XP1 sama dengan RP, maaf. Jadi nilai C ini nilai C paralel dengan RP. Maka dicari dengan persamaan yang pertama itu XP1 sama dengan 1 dibagi 2PF dikali C sehingga dapat dibuat persamaan C sama dengan 1 dibagi 2PF dikali XP1 sehingga menghasilkan nilai C sama dengan 0,5 picofarad. Kemudian jika sebelumnya pada rangkaian yang sebelah kiri ini menggunakan IMCL kanan, yang kemudian pada rangkaian sebelah kanan itu menggunakan IMCL kiri sehingga untuk mencari nilai XC2 yaitu dengan mengkalikan nilai Q dan nilai RL. Sehingga menghasilkan nilai XC2 sama dengan 2850 atau 5 kali lebih besar dari nilai XC1. Kemudian dapat dicari nilai L-nya
menggunakan persamaan XC2 dibagi 2PF sehingga menghasilkan nilai L sama dengan 907 nanohenry. Dan nilai XP2 dicari dengan membagi nilai RP dan Q sehingga menghasilkan nilai XP2 570,1 sehingga nilai C-nya dapat dicari sehingga menghasilkan nilai 0,5 picofarad. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk membuat rangkaian dengan nilai yang sudah saya tentukan. Jadi yang pertama saya lakukan itu membuat rangkaian dari IMCT. Karena rangkaian atau konfigurasi yang saya gunakan adalah low pass untuk IMCL kanan dan IMCL kiri, maka saya menggunakan induktor yang diseri dengan rangkaian RS dan RL. Kemudian untuk nilai dari tegangan saya isi dengan 5 volt. Nah, di sini sebagai contoh dari rangkaian kan seharusnya dari materi yang dipaparkan pada PPT, IMC hanya digunakan untuk tegangan AC. Namun di sini karena saya belum diajarkan untuk menggunakan aplikasi ini dan dari tutorial yang digunakan hanya menggunakan contoh saja untuk tegangan yang digunakan itu 5 volt pada DC. Saya belum mempelajari lebih lanjut tentang memasukkan nilai pada aplikasi LTSpice dengan rangkaian dan IMC. Kemudian untuk nilai RS yang digunakan yaitu 10 ohm dan RL 50 ohm. Ohm untuk RS. Kemudian ini untuk induktor 1 yaitu dengan nilai 181 nanohenry. Kemudian nilai kapasitor
0,5 picofarad. Nah, ini untuk RP, nilai RP sama dengan 32,5 kilo ohm. Kemudian untuk kapasitansi yang kedua, nah ini 0,5 picofarad. Untuk induktor yang kedua, nilai dari L yang kedua 907 nanohenry. Nah, ini untuk nilai RL yaitu 50 ohm. Nah, ini merupakan rangkaian IMCT dengan menggunakan konfigurasi low pass pada kedua IMCL kiri dan kanan. Kemudian untuk rancangan berikutnya, rancangan yang kedua low pass dan high pass. Nilai low pass pada IMCL kanan, nah ini tidak berubah karena menggunakan konfigurasi low pass, sedangkan nilai yang berubah yaitu pada IMCL kiri yang menggunakan high pass, sehingga nilai dari dicari nilai dari XC2 dan XP2. XC2 nilainya masih sama, yaitu 2850, yang membedakan yaitu nilai dari kapasitornya, karena setiap perbedaan dari low pass dan high pass yaitu merubah kapasitor dan induktor pada rangkaian, sehingga nilai kapasitor akan dipasang seri dengan RS itu pada high pass, dengan pada low pass induktor yang dipasang seri dengan RS, sehingga nilai pada perhitungan akan tetap sama, yang membedakan hanya dari kapasitor dan induktor. Maksudnya nilai dari perhitungan tetap sama, yang membedakan hanya nilai tersebut bersifat atau nilai tersebut merupakan nilai kapasitor maupun induktor. Itu adalah perbedaan dari satuannya yang digunakan, karena dari perangkat yang digunakan juga berbeda, sehingga nilai C untuk high pass yaitu 907 nanofarad. Kemudian untuk nilai L dengan nilai XP yang masih sama 507,1 menghasilkan nilai L sama dengan 0,5 picohenry. Sehingga untuk rangkaian yang digunakan di sini dirubah dengan kapasitor, dan kemudian di sini dirubah dengan induktor. Nah, sedangkan untuk nilainya masih sama, itu 907 nanofarad. Dan untuk
nilai dari inductansinya 0,5 picohenry. Nah, ini untuk bentuk rangkaian pada rangkaian atau rancangan konfigurasi yang kedua dengan menggunakan konfigurasi low pass untuk IMCL kanan dan high pass untuk IMCL kiri. Kemudian lanjut pada rancangan yang ketiga. Rancangan yang ketiga itu menggunakan konfigurasi high pass untuk IMCL kanan dan low pass untuk IMCL kiri, sehingga nilai yang dirubah dari rancangan berikut ini yaitu nilai dari keduanya, ya, nilai dari keduanya. Namun untuk perhitungan nilainya dari nilai yang digunakan XC1, XP1, XC2 dan XP2 tetap sama, sehingga yang membedakan nanti pada nilai C dan L hanya satuan yang digunakan karena perangkat yang digunakan yaitu berbeda karena ada perubahan kapasitor dan induktor yang dipasang, sehingga untuk nilai C pada rangkaian high pass IMCL kanan yaitu sebesar 181 nanofarad dan untuk L yang digunakan sebesar 0,5 picohenry. Itu untuk IMCL kanan. Sedangkan untuk IMCL kiri menggunakan low pass nilainya sama dengan rancangan pertama. Pada nilai L pada IMCL kiri yaitu sebesar 907 nanohenry dan untuk kapasitansinya bernilai 0,5 picofarad, sehingga rangkaiannya dirubah untuk high pass IMCL kanan dan low pass untuk IMCL kiri. Ini untuk high pass dia kapasitor dipasang seri dengan RS. Kemudian induktor dipasang paralel dengan RP. Saya belum merubah nilai R2, maaf. R2 ini RP sebagai RP. Nah, ini untuk low pass. Jadi low pass itu induktor dipasang seri dengan RL. Dan kapasitor dipasang paralel dengan RP. Nah, ini merupakan rangkaian dari konfigurasi high pass dan low pass. High pass pada IMCL kanan dan low pass pada IMCL kiri. Ini untuk IMCT dengan nilai kapasitansi pada C1 sebesar 181 nanofarad. Inductansi sebesar 0,5 picohenry. Kemudian nilai low pass untuk IMCL kiri untuk nilai induktor itu 9
107 nanohenry. Dan nilai dari kapasitansinya 0,5 picofarad. Nah, ini untuk rangkaian dari rancangan IMCLT dengan konfigurasi high pass dan low pass. Kemudian untuk rancangannya keempat yaitu menggunakan IMCT dengan konfigurasi high pass pada IMCL kanan, high pass pada IMCL kiri. Sehingga nilai kapasitor yang berubah pada rangkaian sebelumnya atau pada rangkaian ini yaitu pada IMCL kiri. Karena yang kanan pada IMCL kanan sudah merupakan high pass dan sehingga hanya merubah dari rangkaian low pass. Sehingga yang dirubah yaitu nilai dari C2 dan L2. Nah, ini untuk nilai C2 yaitu adalah 900 nanohenry dan untuk L-nya induktansinya bernilai 0,5 picofarad. Sehingga rangkaiannya berubah menjadi seperti rangkaian high pass. Oh, salah, 0,5 picohenry. Nah, ini untuk rancangan keempat yaitu high pass dan high pass. Nah, dari penilaian yang sudah dimasukkan ini merupakan rancangan terakhir dari MCT dengan konfigurasi high pass dan high pass, sehingga nilai kapasitor akan diserikan dengan RS dan RL. Untuk nilai dari kedua IMCL masih sama dengan nilai dari satuan yang berbeda karena perangkat yang digunakan itu berbeda, ada perubahan dari kapasitor dan induktor. Baik, kemudian selanjutnya soal nomor 2 yaitu rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi MC bentuk Pi dengan menyepadankan RS dengan nilai 100 ohm dan RL sebesar 1000 ohm dengan faktor kualitas Q sama dengan 57 dan frekuensi yang digunakan sebesar 500 MHz. Kemudian untuk mencari nilai RP dapat dicari dengan menggunakan persamaan Q, sehingga dapat hasil RP sama dengan Q kuadrat plus 1 dikali R besar. R besar merupakan nilai terbesar dari RL dan RS. Jadi dapat nilai sebesar 1000, kemudian dapat dicari nilai RP sehingga menghasilkan nilai RP sama dengan 3,25 mega ohm. Kemudian untuk rancangan low pass, rancangan pertama tentang IMCP yaitu berrangkaian yang menggunakan kemungkinan rangkaian low pass dan low pass. Berbeda dengan rangkaian pada IMCT, IMCP menggunakan gabungan dari rangkaian IMCL kiri di sebelah kiri dan rangkaian IMCL kanan di sebelah kanan. Kemudian dengan menggunakan rangkaian low pass, maka XC dapat dicari dengan SC1 dicari dengan persamaan berikut ini, mengalikan Q dan RP sehingga didapatkan hasil berikut.
dan nilai L dapat dicari sebesar 58 mH. Kemudian untuk XP1 dapat dicari dengan persamaan RS dibagi Q menghasilkan nilai 1,75. Kemudian nilai C1 dapat dicari sebesar 0,18 nanofarad. Dan untuk XC2 menggunakan persamaan yang sama dengan XC1 sehingga nilai yang ditentukan sama dan menghasilkan nilai L2 yang sama dengan nilai S1. Kemudian untuk SP2 RL dibagi Q dengan hasil 17,54 yang kemudian nilai C dapat dicari sehingga menghasilkan nilai C sama dengan 18,1 picofarad. Kemudian untuk rangkaian yang digunakan menggunakan gabungan dari MCL kiri di sebelah kiri dan MCL kanan di sebelah kanan. Nah, ini merupakan rangkaian dari IMC pi dengan konfigurasi atau kemungkinan rangkaian low pass menggunakan low pass dan low pass. Kemudian untuk nilai RS itu sebesar 100 ohm dan nilai RL sebesar 1000 ohm atau 1K 1 kilo ohm. Kemudian nilai Rp sebesar 3,25 mega. Tidak bisa mega berarti 3.225 kilo atau 3,25 mega. Nah, kemudian untuk nilai dari L1 dan L2 dapat dimasukkan karena nilainya sama. Kemudian L1 dan L2 dapat dimasukkan dengan nilai yang sama dan C1 dapat dimasukkan dengan nilai 0,18 nanofarad dan C2 sebesar 18,1 picofarad. mili Henry 68 mili Henry. Kemudian C1 sebesar 0,18 nanofarad dan C2 sebesar 18,1 picofarad. Nah, ini untuk rangkaian perancangan pertama menggunakan low pass dan low pass. Kemudian untuk
rangkaian kedua menggunakan low pass dan high pass. Karena pada rangkaian sebelumnya menggunakan low pass dan low pass, sedangkan pada rangkaian selanjutnya menggunakan high pass pada sisi kanan, sehingga yang diganti hanya L2 dan C2. Kemudian untuk nilainya C2 didapat nilai 58 milifarad dan L2 dapatkan nilai 18,1 picohenry. Untuk high pass IMCL kanan. Nah, ini C2 sebesar 58 milifarad dan L2 sebesar 18,1 picohenry. Nah, ini untuk rangkaian kedua low pass dan high pass pada rangkaian IMC Pi. Kemudian untuk rangkaian ketiga menggunakan konsep high pass dan low pass, sehingga nilai yang diganti atau dicari kembali yaitu nilai pada high pass di MCL kiri, sedangkan low pass dapat dilihat seperti pada rangkaian pertama. Nilai high pass dicari nilai XC1, kemudian C, dan XP1, kemudian L. Untuk C1 dapat dicari dengan menghasilkan nilai C1 sebesar 58 milifarad dan L1 dapat dicari dengan menghasilkan nilai 0,18 nanohenry. Kemudian nilai L1, C1, dan L2 dan C2 dimasukkan. C1 sebesar 58 milifarad dan L2 sebesar 58 milihenry. Untuk L1 sebesar 0,18 nano Henry dan C2 sebesar 18,1 picofarad. Nah, ini untuk gambar rangkaian ketiga menggunakan high pass dan low pass untuk IMC Pi. Kemudian untuk rangkaian terakhir menggunakan high pass dan high pass. Untuk nilainya dapat dilihat pada rangkaian high pass sebelumnya, yaitu nilai dari C1 dan C2 yaitu sama 58 milifarad, untuk L1 sebesar 0,18 nano Henry dan L2 sebesar 18,1 picohenry. C1 sebesar 58 milihenry dan C2 sebesar 58 milifarad dan 58 milifarad, C1 dan C2. Kemudian untuk L2 sebesar 18,1 picohenry. Nah, ini untuk gambar rangkaian terakhir menggunakan high pass dan high pass untuk IMC Pi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan
dan membuat rangkaian dari materi yang sudah dipaparkan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.